Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi masih dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, setelah kemarin kita sudah bersama-sama membahas tentang jenis-jenis paragraf teks eksposisi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, kita lihat ya, ada apa saja pada materi ini. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang struktur teks eksposisi terlebih dahulu ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pada struktur teks eksposisi memiliki 3 struktur ya. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumentasi, dan terakhir yang ketiga ada simpulan atau penegasan ulang. Mari kita simak bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang tesis. Nah, tesis ini adalah bagian awal dari teks eksposisi yang biasanya berisi dugaan atau pendapat ya, atau pendapat pribadi yang disampaikan kepada masyarakat. Nah, yang kedua adalah argumentasi. Nah, dalam argumentasi biasanya berisi kalimat-kalimat pendukung dari tesis yang sebelumnya telah dijelaskan ya. Pada argumentasi di sini biasanya berisi pendapat-pendapat sebagai penguat ya, sebagai penguat dari tesis yang telah dijelaskan. Seperti itu. 3 adalah penegasan ulang atau simpulan. Nah, biasanya di penegasan ini atau simpulan ini sebagai penguat kembali dari pendapat-pendapat atau tesis yang telah dikemukakan oleh kita ya. Nah, ini biasanya lebih bersifat mempertegas kembali dari hasil tesis dan argumentasi yang telah dijelaskan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita simak yuk contoh berikut ini. Ini dia. Setelah struktur teks eksposisi yang baru saja saya jelaskan, masih ada materi lainnya yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ada beberapa kaidah kebahasaan teks eksposisi seperti pernyataan pendapat, argumentasi, pernyataan fakta, konjungsi, kata kerja, dan sebagainya. Untuk itu, mari kita simak bersama. Yuk. Struktur teks eksposisi yang pertama adalah pernyataan persuasif atau ajakan. Nah, maksudnya pada kaidah kebahasaan yang ini bahwa penulis mengajak pembaca untuk memperhatikan atau melakukan sesuatu melalui pernyataan persuasif ya, atau ajakan. Nah, untuk itu kita simak contoh berikut ini. Kedua adalah pernyataan fakta. Nah, pada kalimat ini biasanya terdapat pendapat-pendapat atau para ahli yang menjelaskan tentang permasalahan yang sedang dijelaskan. Seperti itu. Adapun contohnya juga kita lihat seperti ini. Ketiga adalah pernyataan argumentasi atau pendapat. Nah, biasanya pada kalimat ini penulis memberikan penilaian pada pernyataan-pernyataan fakta yang telah diberikan, yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, biasanya pada argumentasi ini adalah sebagai penguat ya, penguat atau menyimpulkan dari pendapat-pendapat yang telah dijelaskan. Keempat adalah istilah khusus. Nah, biasanya pada setiap kalimat-kalimat itu sering diselipkan dengan istilah-istilah khusus ya, sebagai pengetahuan-pengetahuan tambahan yang akan kita sampaikan kepada pembaca. Khususnya pada teks eksposisi di sini biasanya terdapat istilah-istilah khusus. Misalkan tentang pendidikan. Nah, biasanya tentang pendidikan terdapat istilah-istilah khusus yang diberikan atau yang diselipkan. Seperti pada kata kurikulum, kemudian pembelajaran kuantum, kemudian evaluasi pembelajaran, dan masih banyak lagi. Nah, untuk itu perlu kita pahami juga apabila terdapat hal-hal atau istilah-istilah khusus yang belum kita pahami, maka perlu kiranya untuk dapat mencari ya, bisa melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau melalui online. 5 adalah konjungsi. Nah, biasanya pada setiap kalimat tentu konjungsi atau kata hubung sangat diperlukan ya, sebagai jembatan
jembatan antara kata satu dengan kata yang lain agar lebih menarik perhatian kepada para pembaca ya. Seperti pada kata walaupun, namun, sehingga, dan lain-lain. Nah, hal itu dilakukan karena sebagai jembatan untuk menunjukkan sebab dan akibat. Yang keenam adalah kata kerja. Nah, kata kerja biasanya pada teks eksposisi. Kata kerja yang digunakan berhubungan dengan pernyataan pendapat dan fakta ya. Biasanya pada kata menyehatkan, kemudian menemukan, kemudian mengambil, dan lain sebagainya. Baiklah, untuk materi hari ini sudah selesai. Sampai bertemu lagi dengan materi-materi selanjutnya. Mudah-mudahan materi untuk hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.